Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa salatu wa rahmatullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita pagi ini bisa bangun ya, itu satu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati di pagi hari ini, khususnya bisa melakukan sholat subuh yang insya Allah kita teruskan dengan kajian agama yang akan kita ya. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang terhormat guru kita Bapak Wal Muhtaram Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya sehingga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, tetap istiqomah bisa menyampaikan ilmu agama kepada kita sekalian, pencerahan untuk kita sekalian sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Juga yang terhormat guru kita Ustaz Ketua Yayasan Baitur Rahman Assalam, Ketua Tuan Maul Masjid Pak Ustaz Miran, dan para pembina, pengawas, Bapak Sadino, Pak Haji Benyamin, Bapak Haji Agus, Pak Yosef, Pak Haji Mahwari, dan semua saja yang kita sebut satu-satu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan batin kita pada mereka-mereka. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, kepada kita sekalian. Kita senantiasa berselawat kepadanya, mudah-mudahan kita akan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ikuti kajian agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita telah menyelesaikan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita, walaupun mungkin tidak semuanya kita bisa mencerna dan sebagainya, mudah-mudahan ada sebagian yang bisa kita serap, yang bisa kita amalkan apa yang telah saya sampaikan. Nah, untuk pagi ini kita akan mulai lagi pengajian kita, yaitu dengan membahas atau mengkaji mengenai hadis Sahih Al-Bukhari. Insyaallah ya pagi ini akan dimulai. Dan namun sebelumnya marilah kita ikuti pada salawat yang disampaikan oleh Ustaz Wildan. Untuk itu kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi wassahu bil fadila. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ala as-sahaba. Ya Rabbi ala as-salat. Ya Rabbi salli 'ala صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ. يا رب ارحم والدينا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim.
al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi barakati amin qala kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahman Komplek MPR yang saya muliakan, Ketua Yayasan Baitur Rahman yang saya muliakan, Ketua DKM Bapak Miran, semoga sehat walafiat, Ustadz dari serta Ustadz Wildan dan seluruh para jamaah. Syukur alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan muzakarah kita tentang hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kajian ini menambah rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah dan kita bisa mengikuti jejak akhlak perangai dari Nabi kita Muhammad SAW, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad SAW di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja untuk menambah keberkahan bacaan kita, mari kita awal dengan suratul Fatihah dengan barakah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu hadis yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Allah mudahkan dalam memahami kitab hadis ini. Yang ketiga, kita diakui kelak sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kitab yang kita baca Mukhtasar Sahih Bukhari, arti Mukhtasar ringkas, karena ada Sahih Bukhari yang sekian jilid tapi ada ringkasan matan-matannya saja untuk mempercepat bacaan kita. Kenapa pakai Mukhtasar yang ringkasan? Karena ngajinya sebulan sekali. Kalau di pesantren tiap hari, jadi pantas 4 jilid kan ini kita. Karena ngajinya tiap pagi. Di sini ngajinya tiap gimana urusan kalau gini. Tetapi tidak mengurangi kemuliaan, manfaat. Kita cari kitab yang mendekati itu dan tidak mengurangi, insya Allah. Cuma nama-nama riwayat ini yang tidak disebutkan. Ini sebagai pedoman umat Islam dalam memahami agama. Yang pertama dari firman Allah Al-Quran yang bersifat global,
yang perlu diperincikan, dijelaskan dengan hadis. Hadis yang tertinggi nilainya setelah Al-Quran adalah hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka inilah yang kita baca mulai pagi hari ini. Karena ringkas, kita lanjut baca aja dah, ringkas. Jangan bertele-tele gitu kan ya. Langsung aja. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulai turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah wahyu. Apa sih wahyu itu? Wahyu secara bahasa lughah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada rasulnya secara rahasia. Itu namanya wahyu. Jadi wahyu artinya petunjuk secara rahasia yang Allah sampaikan kepada nabinya dan rasulnya, tidak kepada yang lainnya. Bisa juga wahyu bermakna isyarat, bisikan secara rahasia yang Allah berikan hanya untuk para nabinya dan rasulnya, orang yang dipilih yang mendapatkan wahyu. Kalau ada orang bukan nabi aku dapat wahyu, itu namanya pengikutnya Ahmad Musaddiq. Dapatnya di Gunung Munder, Bogor. Di sana bukannya wahyu adanya, tales. Tales banyak sama. Ya. Itu pun manusia yang dipilih mendapatkan wahyu tidak sembarangan orang. Kalau kita ini banyak hilafnya, banyak salahnya, banyak lupanya, kebersihan hati yang belum seperti Rasulullah, ia jauh daripada mendapatkan wahyu. Apalagi wahyu sudah terhenti setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang orang mengaku mendapatkan wahyu, menjadi nabi, berarti terbantahkan dengan ayat Quran, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman. Terbantah juga dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Terbantah udah enggak ada. Ya. Kalau insting mungkin Pak Mira lagi berpikir keras. Awak mikirin apa atau ada ini? Iya, lagi dia depan. Pak Mira ini, bagaimana cara meramaikan ini masjid? Timbul ide-ide, itu namanya insting, naluri, bukan wahyu. Kalau di wahyu besok ganti namanya Nabi Mira. Jarang. Gak ada namanya. Insting, naluri bisa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu namanya insting, fitrah dapat kita. Tapi kalau wahyu turun, Jibril datang, Pak Merah didatangkan Jibril, bingung. Ini RT-nya di mana? Ustaz dari datangin, nggak mungkin. Saya nggak mungkin. Kita jangan insting. Arti insting itu naluri, berbuat baik, pengen begini, gitu.
Itu namanya insting, bukan wahyu. Tidak. Ya. Dijelaskan di sini kaifa kana badul wahyi ila Rasulullah sallallahu, bagaimana awal datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu itu. Tapi hadis muqaddimah belum jelaskan, hanya bicara masalah niat. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah ini berkata, saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, sebelum mengungkapkan wahyu, maka hadis ini berbunyi tentang masalah niat. Pokoknya setiap kitab pasti awalnya tentang niat. Makanya niat menjadi fondasi kebaikan buat amal kita, ibu bapak semua. Sesuatu perbuatan tanpa didasar dengan niat, maka tidak akan mendapatkan nilai. Mungkin dia paham ilmunya, tapi nggak ada niatnya, dia nggak banyak manfaatnya. Makanya nih di awal kita buka tali kembali, niatkan ngaji untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasi uduk jangan diniatin. Itu emang udah program itu udah. Nasi uduk program, nasi kebuli program. Ada, alhamdulillah. Kagak ada, usaha itu gimana caranya? Saudara ya, niatnya ngaji insting. Kata Mas Amira, besok apa nih pembukaan nih? Udah getuk aja dah, insting namanya itu. Tanya, kok Pak Amira kok getuk? Wah itu turun, kagak mungkin, insting. Saudara ya. Karena wahyu nggak biar masalah getuk, nggak bicara segala. Apa hadis Rasulullah? Innamal a'malu binniyati. Hanya saja innal itu ada tuh tasrif. Terjemahan yang paling cocok tuh hanya saja. Orang suka menerjemahkan sesungguhnya, karena inna bertaukid ada ma, jadi ada tuh hasil. Hanya saja. Itu aja maksudnya. Al-a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Bapak saudara, ada 3 nih. Ada niat, ada azam, ada nazar. 3. Niat, sesuatu keinginan lalu dibuktikan dengan perbuatan, namanya niat. Contoh, saya ingin sholat, mau sholat. Begitu berkeinginan dia ambil wudu sholat, itu namanya niat. Itu niat. Ya. Ini kan lagi mau berhaji dia. Mau pergi haji, kemudian sudah punya duit, ongkos ONH-nya disetorkan. Kemudian dia udah manasik, tinggal berangkat, niat. Kalau belum punya duit, setor belum niat, cuma keinginan. Keinginan doang, tidak punya. Dijual kan dijual. Ada nazar. Nazar ini sesuatu yang akan dia perbuat manakala ada sesuatu yang dia inginkan bila terkabul, itu namanya nazar. Kalau sakit sembuh pengen korban nazar. Kalau tanah saya laku 1000 meter, maka saya ingin sedekah, namanya nazar. Kalau laku, kalau tanahnya, tanah dia, tanah orang, nggak bisa juga.
Itu namanya nazar. Saudara ya. Innamal a'malu binniyati, hanya saja amal-amal itu, perbuatan-perbuatan itu binniyati, didasarkan dengan niat. Niat pengen sholat, niat pengen ngaji hadis sebuah sekali, niatin betul-betul dari rumah kita. Untuk apa niatnya? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap manusia manawa, tergantung apa yang diniatkan. Niatnya kebaikan yang Allah berikan. Ya. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, maka barang siapa yang niat pindahnya, hijrahnya, arti hijrah, pindahnya seseorang dari tempat satu ke tempat lain, namanya hijrah. Secara bahasa demikian, bapak dari rumah, ya, ibu dari rumah, melangkahkan kaki hijrahkan dari rumah ke sini, namanya hijrah secara bahasa. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrah namanya. Dari komplek MPR, ya, komplek MPR Cilanda, rumahnya di sini 100 meter, pindah ke Sawangan. Jadi 1000 meter itu bukan pindah, namanya jual tanah namanya. Pengen lebih gedean lagi gitu ya. Gedean lagi. Iya. Itu namanya dia itu namanya jual, itu namanya. Saudara ya. Indah ya. Faman kanat hijratu, barang siapa yang niatnya pindahnya untuk keduniaan yang ingin didapatkannya. Saya pengen pindah tempat ini karena pengen nyari tanah yang lebaran. Ya dapat tanah lebaran. Tapi kalau saya pengen dari sini, pengen dekat masjid, dapat pahala. Bapak niat ngaji kami pertama ingin sumber jamaah, dapat nilainya pahala berjamaah. Saya pengen ngaji nih, pas banget kitabnya Sahih Bukhari, dapat nilai berkah hadisnya. Saya pengen numpang nyarap aja, dapat pahala nyarap. Jangan terlalu kecil itu. Tapi kalau niat ngaji, insya Allah nyarap dapat. Kalau niat nyarap, ngaji kagak dapat. Saudara yang saya muliakan, tuh ya. Ini zaman Nabi ada juga dunia hijrah ke Madinah, ingin mengharapkan hartanya, dapat juga tapi nggak ada pahala. Au ila imra'atin yang kiwa, atau ingin mendapatkan wanita yang ia inginkan, yang dia ingin nikahkannya, dapat ya, tapi nggak pahala. Untuk zaman Nabi ada, dia pengen hijrah ke Madinah, ya. Kenapa? Karena dalam rombongan hijrah itu ada perempuan cakep. Ada perempuan cakep, diikut hijrah sama Nabi, tapi niatnya buat ikut dakwah Nabi. Kenapa? Ada perempuan nempel di situ. Tuh, maka dapat perempuannya, enggak dapat pahala hijrahnya. Saudara yang saya muliakan ya. Fahijratuhu, maka hijrahnya, pindahnya itu ila ma hajara ilaihi, dia akan mendapatkan apa yang diniatkan dengan hijrahnya itu. Jadi kita niat ngaji, niat ibadah, udah karena Allah Ta'ala, insya Allah berkah kerjaan ibadah kita. Ya. Masuk hadisnya nih. Anna Aisyah radhiyallahu anha annal Harisa ibni Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah ahyanan ya'tini misla salsatil jarasi wa huwa ashadu alayya
fayusamu anni wa qad wa'aitu annu maqala wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bardi fayaqsimu anhu wa inna jabitahu wa inna jabitahu laitafassadu araqan. Jamaah yang saya muliakan, ini awalnya turun wahyu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Haris bin Hisam bertanya kepada Rasulullah. Haris bin Hisam sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana awalnya datang wahyu kepadamu? Nanya tuh. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, itu bagaimana wahyu pertama datang kepada itu, bagaimana mulanya? Bagaimana bentuknya wahyu datang? Ya. Ini sahabat nanya sama Rasulullah tentang turunnya wahyu, petunjuk dari Allah, bisikan dari Allah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Faqala Rasulullah, maka menjawab Rasulullah, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Yang pertama nih, ini yang paling susah. Ahyanan kadang-kadang, ahyan itu kadang-kadang. Maknanya ahyanan kadang-kadang. Ya'tini itu wahyu datang kepadaku misla salsalatil jaras, seperti bunyinya lonceng pada jam. Ini dulu nih, jamaah yang saya muliakan, seperti lonceng. Bukannya lonceng itu kan bunyi dreng, gitu kan, dreng. Berbunyi itu, dreng. Itu susah. Tapi Nabi Rasul Nabi Muhammad menangkap itu bunyi lonceng. Ada nilainya itu bunyi lonceng. Bisa menerjemahkan itu Rasul. Begitu bunyi lonceng ini apa? Ini dipikirkan dulu, nggak langsung didapatkan, dipikirkan ada apa di lonceng bunyi. Jamaah yang saya muliakan, kadang-kadang itu wahyu Allah turun kepada baginda Rasulullah seperti bunyinya lonceng. Berarti Nabi merenung. Wahyu semua, maka merenung dia tuh. Ini ada apa bunyi ini? Mungkin loncengnya nggak seperti loncengnya sekarang. Nah sekarang nih Allah kasih sinyal, ada bunyi-bunyian yang kita nggak paham. Kita nggak paham kan? Itu bunyi-bunyian. Itu bunyi-bunyian pada Rasul diterjemahkan dalam hati Rasul. Jibril ngasih tahu itu wahyu datang kepada Muhammad. Berbentuk demikian. Itu Nabi nggak langsung terima. Fayam semua di sini. Dipikirin dulu. Ini apa? Gitu. Sekarang udah ngatur begitu nggak? Nggak ada bunyi lonceng. Wah ini nggak mungkin. Ada mungkin sinyal. Dulu tuh zaman kita kecil, pada sadarin ya, itu adanya burung tuit-tuit. Burung tuit-tuit itu jadi pohon duren, hari tuit-tuit. Kata Ustaz dari, wah ada mati. Kalau main, udah mulai itu bukan wahyu itu cuma naruh di hati tuh kan. Bisa benar bisa. Oh, ada begitu tuh, saudara. Tweet, sebelah mana yang mati nih? Mulai itu. Ya saya ceritakan, ada tetangga murid saya, pas buat burungnya itu depan rumah dia di pohon. Tweet, wah mati gua nih. Dia sambit itu burung, terbang ke tetangganya yang mati itu.
Anda juga. Tapi itu bukan sinyal. Jangan ada dari itu. Jangan percaya dengan suara-suara burung. Jangan itu, saudara yang saya muliakan. Wahyu yang pertama turun seperti lonceng, greng bahasa kita. Tapi ini ada nilai. Nabi nilai ini turun ayat. Ini katakan di sini, jamaah yang saya muliakan. Wa huwa asyadduhu alayya. Ini paling berat bagiku katanya. Karena harus memikirkan bunyinya ini bunyi apa nih tuh Nabi pikirkan. Disinilah kehebatan Nabi dalam menerjemahkan bunyi-bunyian yang manusia tidak mampu, tidak secerdas sepandai Rasulullah. Kenapa? Karena ada sinyal rahasia. Itu wahyu pertama bisa berbentuk seperti bunyinya lonceng yang begitu desak-dasarnya. Jamaah yang saya muliakan ya. Fayusamu anni katanya. Maka aku bersejenak mikir itu. Wa qad wa'aitu anhu, dan aku baru mengerti hal itu. Maqala apa dikatakan? Tuh. Jadi Nabi berhenti sebentar mikir, oh maksudnya ini. Jadi ada sinyal-sinyal, beda-beda. Kalau ada sinyal kita jadi sama ya. Seperti sinyal-sinyal nih, Pak, ya. Ada sinyal ambulan. Kan begitu ya, ada ambulan baru sakit doang. Baru sakit doang ambulan. Itu beda suara itu. Weng, baru sakit doang. Belum, udah mati dah tuh. Ada kan? Itu udah sinyalnya tuh. Kalau dia kencang-kencang, buru-buru tuh dia. Kenapa? Lagi sekarat nih, rumah sakit. Itu baru balik sakit tuh. Kalau udah mati dia. Sinyal. Ada belambir, lain lagi, ada kebakaran, beda itu. Oh, beda. Sama. Jadi ada sinyal. Termasuk saya ngajar ada sinyal. Kalau udah bunyi isrok sinyal. Udah bunyi belum? Belum. Masih lama kalau gitu Udah katanya. Wah, berarti Bapak nggak cerdas. Ini. Pak Miran cerdas. Udah bunyi katanya tuh. Itu beda. Ini maksud gua aja beda. Bagaimana Nabi dengan kita? Tangguh di kita ya. Biar jelas ini ya. Ahyana yatamassalu lil malaku rajulan. Kadang-kadang menyerupai kepada seorang malaikat laki-laki. Jadi malaikat datang tapi berbentuk orang laki-laki. Yang Nabi datang lagi didatengin, malaikat datang orang yang serba putih pakaian itu kan. Yang berceritakan mal iman, mal Islam, mal ihsan kan. Itu jadi ada suatu ketika wahyu turun, malaikat berbentuk laki-laki. Dia bertanya tentang agama, ya kan? Ya, dia bertanya. Laki-laki datangnya, itu malaikat. Orang nggak tahu itu malaikat, saudara. Ya, gitu. Fayukallimani, maka aku berbicara dengannya itu, ngobrol bahasa kita. Ngobrol Nabi dengan laki-laki itu Jibril tuh, ya. Fa'imayakul, maka aku paham apa yang dia katakan, aku paham. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Aisyah anha, wa laqad ra'aitu yajilu alaihi al-wahyu bil yawmi syadidil bardi. Sungguh aku telah melihat engkau Rasulullah. Wa laqad ra'aitu, aku melihatnya, melihat Rasul nih. Yanzilu al-wahyu, ketika turunnya wahyu fil yawmi syadidil bardi, pada hari yang sangat dingin. Dingin itu hari, datang tuh wahyu. Tuh Aisyah melihat Nabi lagi termenung tuh saudaranya. Ya. Fayaqsimu anu, maka Nabi berdiam sejenak daripadanya.
Wa inna yaminau, dan dia punya jaminan. Apa namanya dia? Apa namanya? Dagingnya ya. Dagingnya ini katanya ya, letakosadu arakan, penuh dengan banyak keringat. Arakan itu keringat. Kenapa? Nabi didatengin malaikat Jibril turun wahyu. Ternyata turunnya wahyu itu Nabi nggak mudah, merasakan kadang dinginnya luar biasa, ngilunya luar biasa. Ada sisipan, ada bisikan dari Allah melalui malaikatnya, malaikat Jibril. Selanjutnya makin banyak pelajaran, insya Allah pada pertemuan berikut tentang masalah wahyu, gitu kali ya. Sampai sini ya kan sinyal udah betul, sinyal. Karena sinyal sudah Pak Miran bunyikan, maka Haji Abdul Haid terima apa adanya, tidak boleh ditambah lagi karena sinyal. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insya Allah bulan depan masalah wahyu kita bahas lagi. Bagaimana wahyu yang pertama, turunnya surah Al-Alaq di Gua Hira akan kita bahas. Mudah-mudahan pada sehat semuanya, pada berkah semuanya. Dengan kayak begini kita makin yakin bahwa wahyu hanya khusus istimewa buat hamba Allah yang namanya Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ada orang menyatakan dia dapat wahyu, jauh daripada kebenarannya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diberkahi hidup kita. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa berkah dunia, selamat akhirat kita. Bintil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian agama kita ikuti, kita simak bersama-sama. Marilah kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.